Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di sini dengan Arfandi Ariana Leproko dari Prodi Bahasa Asing Terapan Angkatan 2020. Di sini saya akan menceritakan tentang lingkungan rumah saya yang berada di Cepu. Cepu adalah sebuah kecamatan yang ada di Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah, yang terdapat pada perbatasan Jawa Timur dan Jawa Tengah, yang menghubungkan Surabaya, Purwodadi, dan Semarang. Terbagi menjadi 17 kelurahan atau desa dan dengan berpenduduk 74.526 jiwa. Cepu merupakan salah satu kota penting karena pusat minyak bumi yang pernah dikuasai oleh Belanda. Dan sejak Indonesia mulai memerdekakan diri, banyak kilang-kilang minyak yang sudah ditinggalkan dan separuhnya lagi sudah dikuasai oleh perusahaan negara, yaitu Pertamina itu sendiri. Cepu masih dapat dijumpai beberapa bangunan peninggalan Belanda yang masih bertahan hingga masa kini. Salah satunya yang unik adalah Loji Kluntung. Peninggalan lainnya yaitu Gedung Pertemuan SOS Sasono Suko dan kuburan Belanda yang terletak di Desa Wonorejo, Kelurahan Cepu. Ada kisah unik dalam penamaan Cepu ini sendiri. Diambil dalam kisah seorang Arya penangsang, yaitu pada saat pertempuran antara Jipang Manolan dan Pajang di pinggiran Bengawan Solo. Alkisah ada seorang prajurit Manolan, atau dalam kisah bukan prajurit biasa yang melainkan sang Aryan penangsang sendiri, yang tertancap tombak pada pahanya. Dan dalam bahasa Jawa, tancap adalah nancep dan paha adalah pupu. Maka lakuran dari dua kata tersebut menjadi cepu. Kita akan memasuki makanan khas yang cepu. Nah, ini kalau wisata kita pasti akan mencari makanan terlebih dahulu. Nah, untuk oleh-oleh kalian bisa membeli egg roll Waluh. Kita ngomongin seorang egg roll itu sendiri. Egg roll adalah sebuah biskuit gulung yang telah lama menjadi teman minum teh di Eropa. Orang Norwegia menyebutnya crumb cake, sedangkan orang Filipina yang kemungkinan mendapatkan pengaruh dari Spanyol menamai kue yang familiar dengan kue semprong itu berquilos. Tapi makanan ini sudah dikreatifkan oleh masyarakat Cepu dan menjadi olahan baru, yaitu egg roll Waluh. Egg roll Waluh sendiri sesuai dengan namanya terbuat dari waluh, yang dalam bahasa Indonesianya adalah labu kuning, yang sudah diperkaya dengan rasa stroberi, durian, coklat, dan lain-lain. Dan rasanya begitu unik, menjadikan egg roll Waluh ini sebagai primadona baru oleh-oleh Cepu. Kedua adalah lontong tahu. Lontong tahu atau sepintas mirip dengan tautek yang ada di Jawa Timur. Akan tetapi sesungguhnya ada banyak perbedaan di dalamnya, baik dari bumbunya maupun komposisinya. Bumbu lontong tahu bahannya mengandalkan kecap dan kacang, di samping bumbu rempahnya. Di samping itu, standar selain sayuran yang disisakan adalah kobis. Lontong tahu yang terkenal di Cepu adalah lontong tahu Pak Sabar yang berada di Jalan Pemuda. Kedua adalah lontong kikil. Selain lontong tahu, ada juga lontong kikil yang merupakan salah satu makanan yang cukup dikenal di Cepu. Lontong kikil ini mirip dengan soto, namun memiliki bumbu dan rempah-rempah yang kental rasanya yang khas. Lontong kikil berisi kikil atau lebih disebut kaki sapi, tauge, sawi, dan bumbu-bumbu yang sangat kuat rasanya, rempah-rempahnya. Lontong kikil dapat dinikmati di warung Pak Sis yang berada dekat pintu lapangan golf di sekitaran Ngelajo. Kita masuk ke terakhir, mungkin makanan ini mungkin ke gaya ekstrim karena mungkin tidak ditemukan oleh di daerah lain, yaitulah entung. Entung adalah sejenis ulat yang ada di pohon jati, terutama saat pergantian musim kemarau ke musim hujan. Penjualnya banyak, berdiri di kiri kanan atau jalan raya yang membelah hutan jati antara Cepu dan Blora. Rasanya gurih dan dapat langsung dimakan ataupun digoreng, atau lebih dipanggang dahulu.
Itulah makanan-makanan yang ada di Cepu. Kalian bisa mencobanya dari salah satu itu. Dan kita akan memasuki ke keadaan sekitar Cepu. Cepu memiliki jenis sayuran yang sangat beragam dan tidak dimiliki daerah lain. Misalnya sejenis tumbuhan temu kunci yang selalu dijadikan masakan sayur. Tumbuhan ini terdapat di hutan-hutan jati. Buah jenis mentimun ini disebut dengan krai oleh masyarakat setempat. Daun kedondong sebagai bahan sayur dan kopapung ulat yang disebut entung tadi yang dari pohon jati dimasak dengan cabai sebagai makanan favorit selain nasi pecel. Kota ini terletak antara perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ini juga dialiri oleh Bengawan Solo yang sungai terpanjang di Pulau Jawa. Di Cepu dikenal musim oleh peladung, yaitu masa di mana ikan-ikan mabuk dan mengapung dan menepi pada pinggir sungai karena air keruh akibat musim hujan yang terus-terusan. Ikan yang sering dijadikan tangkapan adalah ikan betik dan ikan wader. Dahulu masa ini jadikan andalan menutup kebutuhan gizi keluarga sekaligus sumber rezeki. Namun sekarang musim ini jarang terjadi. Hal ini dikarenakan adanya perubahan ekosistem pada hulu maupun di daerah aliran di es Bengawan Solo. Kita akan menuju ke tempat wisata. Tempat sini saya akan berfokus pada sebuah wisata yang cukup historis bagi negara kita, yaitu yang mungkin tidak dimiliki oleh daerah lain, yaitu lokomotif wisata Cepu atau bisa disebut juga Heritage Logo Tour. Dengan lokomotif ini Anda bisa mengelilingi kawasan hutan bertani yang sangat asri. Sayangnya, untuk bisa menikmati wisata ini Anda perlu mengocek biaya yang tidak murah. Dibutuhkan biaya cukup mahal. Untuk operasional lokomotif ini juga tinggi. Hal ini disebabkan oleh lokomotif ini sudah beroperasi sejak zaman Belanda. Lokomotif ini sendiri buatan Berlier Maschinenbau dari Jerman pada tahun 1928. Tak heran jika biaya operasional sangat tinggi. Kereta wisata Heritage Logo Tour Blora berangkat dari start point di Kampung Cepu, Desa Ngeleo, Cepu menuju ke TPK Patokan. Uniknya, kereta diesel wisata ini masih menggunakan gerbong pada saat peninggalan Belanda pada masa lalu itu. Jalur kereta api di perkebunan ini dibangun sekitar tahun 1915 dan masih berproses operasi penuh hingga akhir 1990-an dengan lebih dari 3.000 km atau 190 mil di jalur hutan berhutani. Bersama pabrik gula olehan yang ada di Situbondo, pabrik gula Tasik Madu, serta kereta api di Ambarawa. Jalur kereta api Cepu merupakan salah satu dari 4 warisan kereta uap yang memiliki tersisa di Jawa. Lokomotif ini awalnya digunakan untuk mengangkut hasil kayu perkebunan hutan jati. Sejak 1998, banyak jalur sudah dicabut. Akan tetapi, seiring dengan berjalannya waktu, kereta ini dijadikan kereta wisata sebagai wisata di Cepu. Jarak yang bisa ditempuh oleh lokomotif ini adalah 60 km per jam dengan kecepatan maksimum lokomotif ini 20 km per jam. Lokomotif ini awalnya digunakan untuk kita akan masuk ke harga untuk wisata kereta ini. Pertama, reguler atau khusus hari Sabtu dan Minggu. Pada reguler ini cukup murah karena khusus hari Sabtu dan Minggu kereta api ini berangkat mulai pukul jam 8 sampai jam 5 sore. Untuk paket ini wisata akan dikenai tarif yang cukup murah sebesar 15.000 per orang. Kedua, paket sewaan atau sesuai pesanan. Paket ini menawarkan harga yang cukup mahal, yaitu adalah 750.000 dengan kapasitas maksimal 25 orang.
Paket ketiga adalah paket tambahan yang sebelumnya paket sewa, menyediakan tambahan gerbong bagi rombongan yang ingin mendapatkan tambahan gerbong. Untuk tambahan wisata akan dikenakan biaya lagi sebanyak 250.000 per gerbongnya. Namun perlu diingat bahwa gerbong yang ditambahkan disediakan adalah gerbong terbuka, bukan gerbong penumpang. Sekian dari penjelasan saya tentang Cepu. Kita bisa lihat Cepu merupakan tempat perpaduan budaya antara Jawa Timur dan Jawa Tengah, karena kota Cepu ini sendiri sudah ada di perbatasan, sehingga tidak aneh jika budaya Jawa Timur dan Jawa Tengah di sini bercampur dan bisa hidup searah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.